Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Mas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Itu pesawat lewat ya teman-teman, gak apa-apa. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat bergabung kembali di channel Mas Rumus Fisika. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah baiklah, di video kali ini Kakak akan melanjutkan materi kita tentang usaha, tepatnya usaha pada bentuk grafik. Nah bagi yang baru gabung dengan channel Mas Rumus Fisika, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Yuk kita belajar. Jadi di pelajaran kali ini Kakak akan melanjutkan usaha dalam bentuk grafik. Nah ini ya, Kakak besarkan tulisannya, usaha dalam bentuk grafik. Nah kira-kira tulisan Kakak seperti ini bisakah dibaca adik sekalian? Bisa ya? Oke, dalam bentuk grafik. Nah Kak, ini bagaimana lagi Kak? Jadi begini, kalau misalkan ada soal yang ditunjukkan soal adalah bentuk grafik dan yang ditanya adalah usaha yang dilakukan dalam bentuk grafik, seperti itu kan. Jadi kalau usaha dalam bentuk grafik itu nanti deh bisa aja usaha berupa luas bangun. Nah luas bangun apa? Luas bangun grafik. Usaha berupa luas bangun grafik. Nah Kak, emangnya grafiknya apa aja? Misal dalam bentuk luas. Nah, yang pertama Kakak bikin di sini misal ya, luas dari bangun. Bangun apa kita buat? Ini banyak banget ini bangun ini ya. Yang pertama Kakak buat di sini bangun persegi. Ya. Ada bentuk persegi. Kemudian yang kedua ada persegi panjang, ya kan? Ada persegi panjang, kemudian di sini mungkin akan ada bangun segitiga. Nah ini segitiga. Ini dikombinasi lagi dengan pelajaran matematikanya kan. Makanya itu Kakak bilang fisika ini tidak pernah lepas dari matematika. Misal nih yang persegi ya. Jadi Kakak gambarkan di sini persegi. Nah ini gambar dari persegi. Kemudian di sini ada persegi panjang. Nah panjang ya. Oke. Ini persegi panjang. Kemudian yang ketiga Kakak bikin di sini adalah bentuk segitiga. Nah ini segitiga misal. Jadi kalau grafiknya dalam bentuk persegi atau dalam bentuk persegi panjang atau dalam bentuk segitiga, maka di sini yang kita cari adalah luas dari bangun tersebut, gitu ya. Atau misal saja di sini dibuat di perpaduan antara dua bangun. Misal digabung antara bangun segitiga dengan persegi atau persegi dengan segitiga, gitu ya kan. Nah, itu bagaimana Kak? Itu luas beberapa bangun atau yang kita sebut itu sebagai luas trapesium. Nah, luas trapesium. Kak, gimana sih gambar trapesium? Ingat kembali pelajaran SD-nya, Dekku. Ya, trapesium itu gambarnya seperti ini. Bisa aja. Nah, seperti ini. Ini disebut trapesium. Atau kalau dipisah-pisah nih, ini ada 3. Ada satu segitiga, di sini juga ada segitiga, dan di sini ada persegi. Atau kalau misalkan segitiganya cuma 1, tapi perseginya 1, itu juga dikatakan sebagai trapesium ya. Misal seperti ini. Nah, ini garis putus-putusnya ternyata sampai di sini. Nah, kita ambil. Nah, gini. Ini juga disebut sebagai bangun trapesium. Ini gambar A. Di sini adalah gambar B. Oke, bisa ya. Jadi bagaimana Kak? Nah seperti ini, tentukan. Soalnya biasanya seperti ini. Tentukan usaha dalam grafik di bawah ini. Dalam grafik di bawah ini. Oke, tentunya kita ingat ya Dek, bahwa rumus usaha itu adalah apa? Adalah W sama dengan F dikali dengan delta X. Ini rumus usaha yang sudah kita pelajari. Nah, misalkan contoh soal yang dikasih atau bangunnya seperti ini. Ini ada grafik. Jadi grafik ini dihubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y. Di sumbu Y ini adalah nilai F atau gaya. Di sumbu X itu adalah nilai dari delta X. Nah, di sini Kakak bikin untuk di bawah ada 2, kemudian 4 berurutan ya. Kemudian apa lagi nih? 6, terus berapa lagi? 8, terus 10 misal. Seperti ini. Lalu yang di atas Kakak bikin dari hitungan 3 boleh ya.
di sini 3, otomatis di sini 6, otomatis di sini 9, di sini otomatis 12. Cocok ya. Jadi bangunnya ini kakak anggap di sini 4, otomatis ke sini harus 4 lagi ya. Baik, kakak misalkan ternyata dibuat gambarannya seperti ini. Oke, tap, putus. Baik, di sini ada 2, di sini ada 4, berarti ada di sini 12. Boleh ya. Terus kakak bikin di sini tap ya di sini. Oke, kita gabungin. Ternyata gambarnya seperti ini. Sap. Oke. Terus dihubungkan kemari. Sap. Oke, dihubungkan kemari. Sap. Ini. Ini kan gambarnya gambar trapesium ya. Ini adalah gambar trapesium. Jadi bagaimana? Rumusnya adalah W sama dengan F dikali dengan delta X. Ini si F, di sini ada delta X. Inilah dikalikan. Jadi bangunnya ini adalah bangun trapesium. Ingat deh, kalau bangun trapesium, luas dari trapesium itu adalah penjumlahan dua sisi sejajar. Anggap saja sisinya ini adalah si A. Ini adalah si B. Ini dikatakan sisi sejajar. Di matematika ingat kembali yang dikatakan sejajar seperti ini. Ini dikatakan sebagai sejajar. Ingat ya. Kemudian ini juga dikatakan sebagai sejajar. Yang ini sejajar sumbu X atau horizontal. Yang ini sejajar sumbu vertikal ya atau sumbu Y. Kalau nanti kalian temukan seperti ini dikatakan sebagai garis tegak lurus. Dia ingat kembali pelajaran matematikanya. Jadi luas trapesium itu adalah kalau kakak bikin notnya di sini penjumlahan dua sisi sejajar. Penjumlahan dua sisi sejajar. Dua sisi sejajar ya kali tinggi dibagi dengan 2. Kalau dibikin di rumusnya, luas trapesium adalah A tambah dengan B per 2 kali dengan tinggi. Ini rumusnya. Jadi diingat kembali matematikanya. Oke? Nah, sekarang tinggal masuk rumus deh. Berarti W-nya dalam bentuk luasan adalah A. A-nya itu di sini adikku. A-nya ini adalah A-nya kakak tuliskan sebagai ini A. Berarti lurusnya 8 ya. Titiknya di sini 4, berarti 8 dikurang 4. A-nya adalah 8 dikurang 4 sama dengan 4. Sedangkan B-nya yang mana, Kak? B-nya dari sini ya. Ini kan sejajar nih sama yang atas sama-sama lurus. Berarti 12 dikurang 0. 12 dikurang 0 hasilnya adalah 12. Bisa ya? Lalu kita masukkan di sini berarti 4 ditambah dengan 12 dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi. Kak, tingginya yang mana? Tingginya dari atas sampai ke bawah. Berarti 12 dikurang 0. Ini kan titik 0 ya. Ya, berarti tingginya di sini kakak tuliskan adalah 12 dikurang 0. Hasilnya adalah 12. Berarti dikali 12. Mati ya. 12 dengan 2 mati dong. Di sini jadi 6. 4 tambah 12? 4 tambah 12 16 ya. 16 tambah 6 berapa? 16 tambah 6 adalah 22. Jadi jawabannya di sini adalah 22 joule. Nah, seperti ini cara menyelesaikan usaha jika dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, kalau misalkan gambarnya segitiga ya udah, apa rumus segitiga? Alas kali tinggi per 2 ya, setengah alas kali tinggi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau persegi panjang sisi kali sisi. Seperti itu, gampang sekali. Oke? Nah, jika menurut kalian video ini menarik, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya buat teman kalian yang lain. Dukung terus channel kakak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.